Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kalian semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang mantan kamu ya. Kita akan lihat soal mantan kamu. Jadi apa sih yang ternyata tidak kamu tahu tentang dia, akhirnya kamu ketahui ya di sini. Jadi ini yang perlu kamu tahu ya tentang dia yang sebenarnya gitu. Mantan kamu di sini, mantan zodiak Pisces ya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu Pisces. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap suatu hari nanti kamu memaafkan dia ya. Jadi dia ini menyadari ya kesalahan-kesalahan dia di masa lalu ya. Dia sadar dia salah sama kamu dan dia berharap kamu tuh mau memaafkan dia suatu hari nanti. Aku rasa ada energi semacam harapan di sini ya. Selain harapan memaafkan dia, juga seperti ini ya, masih berharap ya mantan kamu ini sama kamu. Kemudian di sini aku menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya. Nah, aku rasa orang ini masih pakai topeng ya, atau kayak banyak topengnya saat bersama kamu. Dia tidak jujur ya, tidak terbuka tentang dia gitu ya, siapa dia sebenarnya. Banyak hal yang dia tutup-tutupi ya, atau sembunyikan dari kamu ya. Tapi ini kalau di energi ini aku rasa bukan soal menipu tentang yang dia punya seseorang yang lain gitu ya, punya selingkuhan, itu enggak ya, tapi lebih ke diri dia sebenarnya gitu. Contohnya aku contohkan, sebenarnya dia itu orang yang lemah misalkan kayak gitu ya, orang yang sebenarnya tak mampu untuk melakukan sesuatu, katakanlah seperti itu. Tapi dia ini kayak nggak dilihatkan gitu loh, hidupnya tuh kayak seolah-olah oh dia serba bisa, dia semuanya bisa gitu. Karena agar ya itu pokoknya tidak jadi dirinya sendiri gitu, biar kamu itu melihat dia yang oke-nya gitu loh, yang tidak oke-nya, yang dia sebenarnya itu tidak ditunjukkan gitu ya. Contohnya yaitu kalau dia sebenarnya nggak bisa, dia akan bilang mampu atau bisa gitu ya. Tapi kebiasaan dia itu kayak dibuat-buat, ataupun memang karena kamu yang minta gitu. Pokoknya intinya orang ini tuh tidak menjadi dirinya yang sebenarnya ya saat bersama kamu. Banyak hal yang dia sembunyikan, tutupi gitu ya. Atau untuk beberapa orang di sini, kalau kalian belum pernah bersama atau menikah gitu ya, orang ini mungkin kayak menyembunyikan latar belakangnya. Nah, istilahnya kayak gitu, menyembunyikan masa lalunya ya, tidak benar-benar jujur atau terbuka. Bahkan saat kamu bertanya tentang dirinya tuh kayak dia nggak jujur gitu loh, kayak dia mungkin ngarang-ngarang cerita ya, yang diceritain tuh yang baik-baik, yang oke-oke kayak gitu, padahal nggak seperti itu gitu ya. Kemudian di sini I want to be more than friends ya kan. Untuk beberapa orang ini, kalian ini pernah apa ya, kayak belum apa ya istilahnya, karena tadi seperti yang bilang, ketika dia bersama kamu itu dia tidak jujur ya, tidak benar-benar jadi dirinya, atau banyak hal yang dia sembunyikan ya. Contohnya yaitu kayak dia tidak bercerita tentang latar belakangnya, siapa dia, masa lalu dan sebagainya gitu. Karena di sini juga mungkin kamu cuman deket doang ya untuk sebelumnya, kayak temenan, TTM-an deket gitu ya, tapi belum jadian untuk beberapa orang ini gitu ya. Tapi dia ada rasa sama kamu, ada rasa sama kamu orang ini, bahkan dia ingin lebih dari sekedar teman ya. Hanya saja di sini ini
ada sesuatu yang dia itu tidak bisa ya, ketika dia ingin sama kamu itu kayak dia tidak bisa gitu loh. Keinginannya ada tapi kayak dia tuh kayak masih, entah dia ada rasa takutnya atau kayak gimana gitu ya. Makanya kayak seolah-olah dengan kamu mungkin dulunya kayak tarik ulur gitu loh, maju mundur. Nah ini seolah-olah tuh kayak kamu itu merasa dipermainkan gitu oleh dia. Sebenarnya dia ini gimana sih ya ke kamu gitu ya. Kalau dikatakan pacaran tapi kok nggak ada status pacaran gitu ya. Kalau dikatakan teman kok lebih deket, nah istilahnya kayak gitu, kayak udah lebih gitu loh istilahnya tuh gitu. Makanya di sini kayak dia ada rasa bersalah di sini sama kamu gitu. Ya, bisa ini kan memang HTS ya, hubungan tanpa status gitu. Jadi pacaran tapi nggak ada status pacaran, bisa juga gitu. Tapi orang ini ingin lebih. Kalau kalian yang sudah bersama dulu, yang sudah pernah menjalin hubungan, entah kalian menikah atau sudah pacaran, ini dia ingin lebih ya, ingin lebih. Maksudnya lebih nih ya, pokoknya lebih ya. Kamu itu mencintai dia lebih, kayak seolah-olah cuman dia gitu loh. Ya, yang paling penting dalam hidup kamu, spesial dalam hidup kamu kayak gitu. Ya, dia nggak ingin kayak sekedar gitu loh, kayak ibaratnya tuh kamu ngomong cinta sama dia, sayang sama dia, atau pacaran atau ya menjadi pasangan itu cuman kayak di atasnya doang gitu ya. Benar-benar paham ya yang aku sampaikan. Jadi kayak labelnya doang gitu loh, atau dasarnya doang, nggak begitu. Tapi ini kayak lebih gitu ya, kayak lebih dalam ya, memiliki koneksi yang dalam, benar-benar memiliki arti atau berarti. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ya dia nggak mau yang dangkal-dangkal kayak gitu loh. Ya, ada hasrat dia seperti itu, keinginan dia seperti itu gitu. I want to be feel that way again ya, aku ingin merasakan hal itu lagi ya. Jadi orang ini tuh pengen sekali kembali di masa itu ya, di saat kalian bersama gitu. Dia ingin merasakan hal itu lagi karena ada rasa bahagia ya saat bersama kamu. Kamu pun juga merasakan hal yang sama di sini saat-saat masih bersama dia gitu ya. Banyak kenangan indah, kenangan manis yang kalian lalui bersama gitu. Tapi hubungan kalian harus berakhir atau seperti ini gitu. Dan di sini aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya ya, ada melalui kamu atau dari koneksinya dengan kamu ini, dia banyak belajar ya gitu. Jadi aku rasa orang ini karena di sini juga ada rasa bersalah ya, dan keinginan agar kamu mau memaafkan dia suatu hari nanti, berarti memang orang ini sudah kayak sadar gitu ya, kesadaran dia juga naik gitu, karena ini juga orangnya sudah bisa istilahnya bisa bersyukur lah, berterima kasih gitu ya, karena kamu dia banyak belajar sesuatu gitu ya. Di sini dia bisa memetik pelajarannya gitu ya, mengambil pelajarannya gitu ya. Spiritualitas dia juga tinggi, ataupun kayak sebelumnya dia spiritualnya kurang bagus ya, katakanlah seperti itu. Ini melalui koneksi kamu dengan dia ini, dia bisa memperbaiki diri dan lebih baik lagi ya, atau spiritualnya tuh diperbaiki gitu, dan dia jadi orang lebih baik gitu. Dan di sini I can stop thinking about you, yang dimana orang ini memang tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu ya. Dia masih selalu ingat kamu ya, mikirin kamu, rinduin kamu, dia ingin merasakan hal itu lagi, merasakan sentuhan kamu, merasakan pelukan kamu ya. Dan di sini merasakan saat kalian momen-momen bersama bahagia, entah kalian pernah traveling, jalan-jalan, pokoknya momen-momen indah kalian bersama. Di sini dia ingin merasakan hal itu lagi ya. Jadi ketiadaan kamu itu seperti dia kehilangan sesuatu ya. Dirinya merasa hampa, dirinya merasa kosong. Dia benar-benar ingin lebih di sini. Ingin lebih. Dia nggak ingin sekedar gitu ya, kayak ibaratnya tuh orang tuh kayak lewat doang gitu ya. Dia nggak berharap kalau kamu itu menganggap dia cuman orang lewat doang gitu loh, tapi benar-benar dia ingin bisa tetap tinggal ya, kalian itu tetap bisa bersama sampai kapanpun gitu loh. Istilahnya seperti itu. Dia pokoknya intinya orang ini nggak mau hubungan yang datar gitu ya, tapi ingin hubungan yang dangkal gitu. Seperti itu ya. Saat ini dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Untuk beberapa orang ini aku rasa mungkin ada perasaan kayak ngegantung-gantung ya. Seperti itu. Tapi nggak semua ya, untuk beberapa orang saja. Ini kayak masih ada hubungan yang kayak ngegantung-gantung. Jadi gini,
kamu itu hubungannya berakhir dengan dia, putus dengan dia itu kayak nggak ada kata putus gitu loh. Saat itu mungkin kalian ada pertengkaran, berantem, kemudian langsung lost gitu ya, lost kontak, atau mungkin kalian saling blokiran. Nah kemudian kebablasan di sini. Jadi kan kayak nggak ada kata putus ya di situ gitu. Jadiannya baik-baik, tapi putusnya itu perginya nggak nggak baik-baik gitu ya. Jadi kayak masih ada rasa nggak gantung gitu ya. Makanya orang ini berharap suatu hari nanti tuh kamu mau memaafkan dia. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu gitu. Ini ada sesuatu yang belum selesai ya antara kamu dengan dia ya. Dan di sini juga aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Aku rasa antara kamu dengan dia untuk beberapa orang ini memang koneksi spiritual ya gitu. Ada koneksi spiritual di sini. Ini memang untuk menyadarkan kalian satu sama lain. Selain menyadarkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, spiritual kalian masing-masing atau menaikkan level kesadaran kalian masing-masing. Ini juga aku ngerasa ya, untuk kalian itu memahami betapa berartinya kalian satu sama lain gitu. Karena di sini aku ngerasa dengan adanya I want to be more than friends, I can stop a bit thinking about you ya, dengan spiritualization, I want to feel that way again ya. Di sini aku merasakan kalian berdua ini merasakan hal yang sama, ingin lebih. Kamu ingin lebih, dia juga ingin lebih gitu loh ya. Kamu ingin diprioritaskan, kamu ingin menjadi yang penting dalam hidupnya gitu. Dia juga sama di sini, merasakan hal yang sama gitu. Biasanya orang yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu pun juga akan terasa di sini ya. Mungkin kamu juga ngerasa aneh ya, kok aku nggak bisa move on ya dari orang ini, kok terus-terusan aku keinget terus ya dengan orang ini. Nah itu karena dianya kencang pikirannya ke kamu pikiran dia ke kamu tuh kencang banget gitu. Apalagi ada spiritualization di sini atau kayak koneksi spiritual gitu, itu biasanya akan nyambung gitu ya. Karena ibaratnya tuh sinyalnya tuh kencang, pikiran dia tuh kayak tertuju kamu terus, mikirin kamu terus, kamu pun juga di sini akan kerasa gitu ya. Apalagi ini ada koneksi yang dalam ya, ada pelajaran spiritual. Biasa ini koneksinya sangat dalam, nggak bisa dilupain begitu aja, nggak mudah untuk di move on begitu aja. Atau ibaratnya kayak kamu menolak dia itu kayak nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa kamu tolak di sini, koneksi yang nggak bisa kamu tolak di sini kayak gitu ya. Mungkin kamu kayak ngerasa apaan sih kok aku kayak gini terus, padahal dia tuh udah nggak ada, dia tuh udah nyakitin aku, dia udah blokir aku dan ini dan itu kayak gitu kan. Dan bahkan mungkin kamu juga ngerasa ingin membuka hati, membuka diri dengan orang yang baru, tapi rasanya kayak masih ketarik lagi ke orang ini gitu ya. Jadi kamu kayak seperti bingung gitu loh, ada apa dengan diriku. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kamu bertanya-tanya juga karena ini ada satu pelajaran di sini ya. Selain itu juga itu, dianya masih keinget kamu terus ya, pikirannya ke kamu terus gitu, masih mikirin kamu terus gitu, masih ingin kembali ke kamu, bisa merasakan hal itu lagi, hal dulu saat kalian bersama kayak gitu ya. Jadi ini dalam, perasaan orang ini ke kamu tuh dalam banget, begitu juga kamu ya. Coba kita lihat energi dia ke kamu ya, entah ini ke depannya atau mungkin saat ini ya. Apakah dia sudah sadar? Ya, kalau kamu tanya tentang kesadaran, ya dia sudah sadar gitu kan. Di sini aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Dan di sini dia merasa dia bersalah, suatu hari nanti kamu mau memaafkan dia gitu. Coba kita lihat apakah dia ada harapan di sini untuk kembali sama kamu. Heart to heart conversation ya, orang ini ingin bicara dari hati ke hati sama kamu, ingin mengungkapkan, ingin mengutarakan perasaan dia ke kamu. Iya kan? Ada religious factor di sini ya, ada pelajaran spiritual atau koneksi spiritual antara kamu dengan dia. Dan aku juga melihat untuk beberapa orang ini ada perbedaan adat, budaya, agama, ya, negara di sini. Pola pikir, pola asuh, banyak perbedaan di sini. Ya. Karena ini untuk menaikkan level kesadaran kalian ya.
untuk kalian itu menjadi orang yang lebih berspiritual lagi. Ini tentang kesadaran gitu. Ya, ada pelajaran di situ tuh kan. Di sini juga ada love yourself first ya. Belajar tentang untuk lebih kamu itu respect terhadap dirimu, ya, self love gitu ya. Self respect gitu ya, respect terhadap diri sendiri atau lebih menghargai diri sendiri gitu. Oke. Jadi ada lesson di sini, spiritual lessonnya. Ya, kalau untuk energi dia ke kamu di sini ya, dia kayak orang yang mencintai kamu tuh lebih ya. Dan di sini juga religious factor. Kamu dengan dia kan ada perbedaan ya, perbedaan agama, adat, budaya, negara, kepercayaan apapun itu, dan bahkan mungkin perbedaan usia juga ya. Tapi orang ini cinta sama kamu, love yourself first. Ya, jadi orang ini mencintai kamu melebihi dari apa yang kamu tahu ya, gitu, yang kamu pikirkan. Mungkin menurut kamu orang ini nggak cinta ya, tapi enggak. Orang ini sepertinya mencintai kamu tuh lebih dari sekedar gitu loh. Makanya dia juga ingin di sini ya, ingin I want to be more than friends ya, ingin lebih gitu, ingin lebih ya. Dia pengen kamu itu mencintai dia lebih gitu ya, lebih dari gitu loh ya. Seperti itu. Jadi nggak sedikit ya, pengennya tuh lebih gitu. Karena di sini juga ada love yourself first gitu. Dia memberi kamu, mencintai kamu lebih, jadi dia juga berharap yang sama gitu loh. Ya, jadi diibaratkan tuh kayak ya sama gitu loh ya. Tidak bertepuk sebelah tangan atau kayak bukan cuman dianya yang lebih mencintai kamu, tapi kamunya nggak memberi sama kayak gitu loh. Ya, jadi dia berharap itu ada bukan situasi ya, ada perasaan yang seperti itu gitu, ada rasa-rasa yang seperti itu, menginginkan yang lebih gitu, karena menurut dia ini sangat-sangat mencintai kamu melebihi dirinya sendiri gitu loh. Jadi cintanya ke kamu itu lebih gitu loh ya, dalam gitu loh. Jadi dia juga berharap yang sama gitu. Heart to heart conversation ini keinginan dia ya, hasrat dia sebenarnya ingin bicara dari hati ke hati sama kamu gitu. Oke, makanya tadi aku bilang untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ini kayak masih ada sesuatu yang menggantung-gantung gitu loh ya. Mungkin hubungan kamu ya seperti yang bilang tadi, dulunya itu kayak diblokir-blokiran gitu loh ya, langsung bablas gitu ya kan, nggak ada kata putus ya gitu, tapi kalian udah nggak komunikasi udah cukup lama, jadi kayak seolah ya memang udah selesai gitu hubungannya, tapi rasa yang kamu rasakan kayak seolah belum selesai gitu. Makanya orang ini kayak ingin bicara dari hati ke hati sama kamu gitu. Kemudian kita lihat di sini dari zodiak dia ya, di Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Awalnya dia mungkin nggak ngejar kamu ya, atau nggak coba baikin kamu atau apa ngomong sama kamu dulu itu karena ada gengsi. Maunya dia mungkin kayak kamu tuh ngerayu dia atau kamu tuh mau ngomong dia sama dia dulu gitu. Tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin kamu juga sama. Kamu berharap dianya dulu yang kayaknya tuh ngajak ngomong kamu, membuka komunikasi lagi dengan kamu. Tapi ternyata kalian diam, dianya diam, ya udah keterusan kayak gitu. Oke, jadi hubungan selesai. Kemudian di sini ada Aries, Capricorn. Karena ini juga menyangkut harga diri ya menurut kalian ya. Menurut kalian ini menyangkut harga diri atau ego kalian gitu. Ya, jadi pembenaran kalian masing-masing. Tapi ketika lama-kelamaan kalian saling refleksi diri, kalian saling refleksi di sini. Nah, di sini ada spiritual lesson ya, kayak bersyukur atas pelajaran spiritualnya ya. Ini kan ada kesadaran gitu loh, baru ada kesadaran. Nah, makanya orang ini kayak ingin bisa bicara dari hati ke hati sama kamu, dan di sini berharap kamu tuh mau memaafkan dia suatu hari nanti gitu. Oke, di sini ada Aries, Capricorn, Cancer, kemudian di sini ada Scorpio. Ya, Scorpio ini orangnya istilahnya agak sedikit misterius gitu ya, juga mungkin seperti yang bilang tadi di awal-awal tuh kayak karena masih ada energi kemarahan, masih ada energi devilnya ya. Nah, itu kayak dendam gitu ya, tapi
Ya karena ada pelajaran spiritualnya ya nggak bisa gitu ya. Di sini dendamnya tuh lama-lama hilang gitu dan menjadi kesadaran gitu. Oke, dan Aries ini orangnya juga cukup egonya tinggi, gengsinya tinggi. Leo juga ada di sini. Nah, ini juga orang-orang yang keras ya, orang-orang yang keras kepala. Ya, maunya menang sendiri, kalau egonya dia nggak bisa kendaliin ya atau kontrol gitu. Orang ini pemberani dan berjiwa leader ya, murah hati, percaya diri, berkarismatik ya. Dan juga orangnya sebenarnya ada sisi dia yang sabar ya, bertanggung jawab gitu. Hanya saja kesabaran itu juga kalau dianya belum bisa benar-benar menjadi orang yang bisa setenang itu gitu ya, ini juga nggak bisa ya gitu. Cuman ada kok sisi dia yang sabar di sini ya, dari beberapa mereka. Setia juga ya, orangnya penuh perhatian, sensitif kayak gitu. Dan ada sisi dia yang lembut gitu, lembut penuh perhatian gitu. Oke, namun sesuaikan aja ya, karena ini nggak semua akan resonate gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.